Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen mata kuliah dasar-dasar kimia analitik yaitu Ibu Vina Amalia S.PD, M.SI, yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian dan yang saya cintai yaitu anggota kelompok saya sendiri, kelompok 5. Sesuai dengan tugas yang diberikan pekan lalu, maka di sini kelompok 5 akan memaparkan atau menjelaskan tentang pemisahan kation golongan 4. Sebelum membahas lebih lanjut, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri dan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Dinda Islami. Di sini saya selaku moderator dan di sini saya tidak sendirian, ada pula kelompok anggota saya, yaitu yang pertama ada Muhammad Rizky Mutakin dengan nomor NIM 1207040044 yang akan menjelaskan tentang bagian dan identifikasi dengan metode sulfat. Dan Muhammad Rizky Mutakin ini cowok sendirian ya, ibaratnya yang paling ganteng di kelompok kami. Yang kedua yaitu ada saya sendiri, yaitu Rizky Dinda Islami dengan nomor NIM 1207040063 yang akan menjelaskan tentang pengenalan unsur-unsur tersebut dan persamaan reaksinya. Yang ketiga yaitu ada Ratri Nastitiningrum dengan nomor NIM 1207040057 yang akan menjelaskan bagian dan identifikasi dengan metode nitrat. Yang terakhir yaitu ada Tika Audi Rahmawati dengan nomor NIM 1217040083 yang akan menjelaskan di bagian pendahuluan atau tentang analisis kualitatif. Saya Tika Audi, di sini saya akan memaparkan mengenai pendahuluan. Analisis kualitatif merupakan suatu proses untuk mengetahui keberadaan suatu unsur atau senyawa kimia dalam sampel yang tidak diketahui. Analisis kualitatif juga merupakan salah satu metode yang cukup efektif untuk mempelajari unsur-unsur atau senyawa kimia serta ion-ionnya di dalam suatu larutan. Di dalam analisis kualitatif biasanya memakai beberapa preaksi, di antaranya preaksi untuk golongan dan preaksi yang spesifik. Kation adalah ion positif yang terbentuk ketika satu atom menerima satu atau lebih elektron dalam proses kimia. Klasifikasi kation yang paling umum didasarkan pada perbedaan kelarutan dari klorida, sulfida, dan karbonat. Selanjutnya, golongan 4 adalah golongan alkali tanah yang bersifat hampir serupa satu dengan yang lain dalam larutan air. Kemudian, sukar untuk dibedakan dan dipisahkan. Kation yang termasuk dalam golongan 4 adalah kation yang tidak bereaksi dengan preaksi-preaksi golongan 1, 2, dan 3. Kation golongan 4 tidak bereaksi dengan asam klorida, hidrogen sulfida, dan amonium sulfida. Tetapi apabila direaksikan dengan amonium karbonat, akan membentuk endapan putih. Endapan-endapan yang terbentuk dengan amonium karbonat adalah barium karbonat, strontium karbonat, dan kalsium karbonat. Uji ini harus dijalankan dalam larutan netral atau sedikit basa. Saya Muhammad Rizmutakin dan Rati Nastitiningrum akan memaparkan identifikasi dan bagan atau skema dari pemisahan kation golongan 4, yang dimana dilakukan dengan dua metode, yaitu metode sulfat dan metode nitrat. Untuk metode sulfat ini dapat digunakan dalam semua keadaan, dan untuk identifikasinya hasil filtrat dari pemisahan kation golongan 3 yang mungkin mengandung golongan 4 dan 5 dilakukan pemisahan dengan cara penambahan HNO3, NH4Cl, dan NH4 2 kali CO3 menghasilkan residu dan filtrat yang dimana filtrat ini untuk golongan 5 dan untuk residunya menghasilkan endapan putih yang mungkin mengandung BaCO3, CaCO3, dan SrCO3. Dari endapan putih tersebut ditambahkan CH3COH dan K2CrO4
yang menghasilkan residu dan filtrat, di mana residunya ini menghasilkan endapan kuning yaitu BaCrO2, di mana endapan kuning tersebut dicuci dengan baik dengan air panas, dilarutkan endapan dengan dalam sedikit HCl pekat, dan uapkan sampai hampir kering, lalu dikenakan uji nyala. Menghasilkan nyala hijau atau hijau kekuningan yang menandakan Ba ada. Bila perlu, menggunakan spektroskop jika tersedia. Pada filtrat yang kedua, volume harus kira-kira 4 ml atau kepada 2 ml dari larutan dingin, tambahkan 2 ml larutan NH4 2 kali SO4 jenuh, disusul dengan 0,2 gram natrium tiosulfat, panaskan dalam piala berisi air mendidih selama 5 menit, dan didiamkan selama 1-2 menit, lalu saring. Atau kepada 2 ml larutan, tambahkan 2 ml tritanolamina, 2 ml larutan NH42SO4 jenuh, panaskan di atas penangas air mendidih sambil terus diaduk selama 5 menit dan didiamkan selama 1-2 menit. Lalu encerkan dengan air yang sama volumenya dan saring. Lalu menghasilkan residu dan filtrat, di mana residunya ini sebagian besar SrSO4 yaitu endapan berwarna putih. Lalu cuci dengan sedikit air, dipindahkan endapan dan kertas saring ke sebuah kurs kecil, lalu dipanaskan sampai endapan telah mengarang, atau bakar kertas saring dan endapan yang ditahan dengan kawat platina di atas kurs. Lalu basahkan abu dengan beberapa tetes HCl pekat dan lakukan uji nyala, di mana menghasilkan nyala merah keunguan atau crimson yang menandakan SR ada. Lalu bila perlu pakai spektroskop jika tersedia. Dan pada filtrat mungkin mengandung kompleks Ca. Lalu tambahkan sedikit larutan NH4C2O4 2 ml, CH3COH 2 molar, dan panaskan di atas penangas air. Lalu menghasilkan residu yaitu endapan putih CaC2O4, yang mana dilakukan uji nyala terhadap endapan yang menghasilkan nyala merah bata, menandakan Ca ada. Lalu bila perlu pakai spektroskop jika tersedia. Untuk lebih jelasnya, larutan dari hasil filtrat golongan 3 ditambahkan HNO3 ditambah NH4Cl dan ditambah NH4 2 kali CO3 menghasilkan residu, yang mana residunya itu mungkin mengandung BaCO3, SrCO3, dan CaCO3, dan filtrat larutan golongan 5. Untuk residunya ini dicuci dengan sedikit air panas, lalu buang cucian, ditambah CH3COH dan ditambah K2CR4, lalu larutkan dipanaskan. Menghasilkan residu BaCrO4, endapan kuning, dan larutan filtrat. Untuk BaCrO4 dicuci dengan sedikit air panas, lalu dibuang cuciannya, lalu larutkan diendapkan dalam HCl, diuapkan sampai kering, lalu dilakukan uji nyala. Menghasilkan berwarna hijau kekuningan, yaitu positif Ba2+. Lalu untuk larutan filtratnya ditambahkan NH3 dan Na2CO3 menghasilkan SrCO3 dan CaCO3 yang berwarna endapan putih. Lalu pada yang mungkin menghasilkan SrCO3 dan CaCO3 ini dicuci dengan sedikit air panas, lalu dibuang cuciannya, dilarutkan dalam CH3COH dan dilarutkan dalam NH4 2 kali SO4 dan dipanaskan, menghasilkan SrSO4 yang berwarna putih, lalu menghasilkan juga larutan filtrat. Dan untuk SrSO4 ini dicuci dengan sedikit air panas, lalu buang cuciannya, larutan diendapkan dalam HCl, diuapkan sampai kering dan dilakukan uji nyala, yang dimana uji nyala ini berwarna merah keunguan, yaitu positif SR2+. Lalu untuk larutan filtrat yang terakhir itu, larutan filtrat ditambahkan NH4 2 kali C2O4 ditambah CH3COH lalu dipanaskan, menghasilkan CaC2O4 yang endapannya berwarna putih, lalu dilakukan uji nyala. Uji nyala tersebut berwarna merah bata, menandakan positif Ca2+. Untuk metode nitrat, digunakan metode nitrat atas suatu fenomena yang tidak biasa, yaitu penggaraman atau salting out strontium nitrat dengan asam nitrat. Identifikasi metode nitrat.
Hasil filtrat dari pemisahan kation golongan 3 mungkin mengandung golongan 4 dan 5. Pemisahan dilakukan dengan penambahan HNO3, NH4Cl, dan NH4 2 kali CO3. Apabila endapan putih yang dihasilkan, mungkin sampel tersebut mengandung BaCO3, CaCO3, dan atau SrCO3. Apabila filtrat yang dihasilkan, maka dilakukan uji kation golongan 5. Apabila residu yang dihasilkan berwarna kuning, maka diduga mengandung BaCrO2. Maka dilakukan cuci dengan baik dengan air panas, larutkan endapan dalam sedikit HCl pekat, kemudian uapkan sampai hampir kering dan kenakan uji nyala. Apabila nyala hijau atau hijau kekuningan, maka Ba ada. Jika ada spektroskop, maka digunakan untuk meyakinkan. Apabila filtrat yang dihasilkan, maka jadikan larutan tersebut basah dengan larutan NH3 dan tambahkan larutan NH4 2 kali CO3 sedikit berlebihan, atau lebih baik lagi, sedikit Na2CO3 padat. Taruh tabung uji di atas penangas air mendidih selama 5 menit. Endapan putih menunjukkan adanya SrCO3 dan atau CaCO3. Saring dan cuci karbonat yang diendapkan dengan air panas sampai air cucian menjadi tak berwarna. Kemudian buang air cucian. Tiriskan air dari endapan sesempurna mungkin. Pindahkan endapan ke piala kecil, tambahkan dengan hati-hati 15-20 ml HNO3 83%, kemudian aduk selama 3-4 menit dengan batang kaca dan saring melalui krus dari kaca masir. Apabila residu yang dihasilkan berwarna putih, maka diduga adanya SrNO3-2. Apabila Sr ada, maka dilakukan uji nyala, dan jika warna nyala yang dihasilkan berwarna merah keunguan atau crimson, maka Sr sudah positif ada. Namun apabila filtrat yang dihasilkan, mungkin sampel tersebut mengandung Ca2+. Pindahkan sebagian besar cairan ke cawan porselen dan uapkan sampai hampir kering. Hal tersebut dilakukan di kamar asam. Kemudian larutkan residu dalam 2 ml air, kemudian jadikan basah dengan larutan NH3, lalu asamkan dengan asam asetat encer. Tambahkan larutan NH4 2 kali COO2 berlebihan dan panaskan di atas penangas air. Apabila endapan putih yang dihasilkan, maka sampel tersebut mengandung CaCO2 kali. Jika Ca ada, saring endapan dan uji dengan uji nyala. Apabila nyala merah bata, maka Ca positif ada. Pakai spektroskop jika tersedia. Cara lainnya, taruh 1 atau 2 tetes larutan di atas lempeng kaca mikroskop dan tambahkan 1-2 tetes H2SO4 encer. Pekatkan dengan menaruh lempeng kaca di atas krus kecil. Dan panaskan sampai tepat mulai terjadi kristalisasi. Selidiki kristal-kristal itu dalam mikroskop. Pembesarannya kira-kira 100 kali. Kumpulkan jarum dan prisma memanjang. Kemudian untuk skema metode nitrat, larutan dari hasil filtrat golongan 3 direaksikan dengan HNO3 pekat untuk menghilangkan garam-garam amonium. Setelah garam amonium dihilangkan, kemudian ditambahkan NH4Cl untuk mencegah pengendapan magnesium. Kemudian ditambahkan NH4 2 kali CO3 agar terbentuk butiran sehingga lebih mudah disaring atau dicuci. Jika sampel terdapat endapan putih, maka diduga mengandung kation golongan 4 yaitu BaCO3, SrCO3, atau CaCO3. Namun jika dihasilkan filtrat, maka dilakukan uji larutan golongan 5. Untuk sampel yang menghasilkan endapan putih yang mana diduga mengandung BaCO3, SrCO3, atau CaCO3, kemudian dicuci dengan sedikit air panas dan buang air cucian tersebut. Kemudian larutkan endapan dalam asam asetat atau CH3COH, kemudian ditambahkan kalium kromat atau K2CrO4. Jika larutan menghasilkan endapan berwarna kuning, maka diduga mengandung BaCrO4. Akan tetapi, jika filtrat yang dihasilkan, maka diduga mengandung strontium atau kalsium. Untuk sampel menghasilkan endapan kuning atau diduga mengandung BaCrO4, kemudian saring dan cuci endapan tersebut dengan air panas. Kemudian buang air cucian. Setelah itu, larutkan endapan dalam HCl pekat, uapkan sampai kering dan lakukan uji nyala untuk memastikan sampel tersebut mengandung barium. Jika warna nyala yang dihasilkan hijau kekuningan,
maka sampel positif mengandung Ba2+. Apabila filtrat yang dihasilkan maka diduga mengandung strontium atau kalsium. Kemudian sampel dijadikan basah dengan menambahkan larutan NH3 dan tambahkan larutan NH4 2 kali CO3 sedikit berlebihan. Apabila endapan yang dihasilkan berwarna putih, maka diduga mengandung SrCO3 dan atau CaCO3. Saring dan cuci karbonat yang diendapkan dengan air panas sampai air cucian menjadi tidak berwarna. Kemudian buang air cucian. Kemudian tambahkan HNO3 lalu dipanaskan. Apabila endapan yang dihasilkan berwarna putih, maka diduga mengandung SrNO3. Kemudian dilakukan uji nyala, dan jika warna nyala yang dihasilkan merah keunguan, maka sampel positif mengandung Sr2+. Namun apabila filtrat yang dihasilkan, mungkin sampel mengandung kalsium. Maka filtrat diuapkan sampai hampir kering di kamar asam. Kemudian larutkan dengan air dan jadikan basah dengan menambahkan NH3. Lalu asamkan dengan CH3COOH encer, kemudian tambahkan larutan NH4 2 kali COO2 secara berlebihan dan dipanaskan di atas penangas air. Jika endapan yang terbentuk berwarna putih, maka diduga mengandung CaC2O4. Untuk memastikan adanya kalsium, maka dilakukan uji nyala dan jika warna nyala yang dihasilkan merah bata, maka sampel mengandung Ca2+. Selanjutnya yaitu bagian persamaan reaksi yang akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu Rizky Dinda Islami, di mana reaksi pengendapan kation golongan 4 adalah sebagai berikut. CaCO3 ditambah CH3COOH menjadi Ca2+ ditambah CH3COO-. Yang kedua, BaCO3 ditambah CH3COOH menjadi Ba2+ ditambah CH3COO-. Yang ketiga, SrCO3 ditambah CH3COOH menjadi Sr2+ ditambah CH3COO-. Yang keempat, Ca3+ ditambah CrO4 menjadi CaCrO4. Yang kelima, ada Ba2+ ditambah CrO4 menjadi BaCrO4 dengan endapan berwarna kuning. Yang keenam, ada Sr2+ ditambah CrO4 menjadi SrCrO4. Yang ketujuh, ada Sr2+ ditambah SO42- menjadi SrSO4 dengan endapan berwarna putih. Yang kedelapan, Ca2+ ditambah SO42- menjadi CaSO4. Yang kesembilan, Ca2+ ditambah C2O42- menjadi CaC2O4 dengan endapan berwarna putih. Alhamdulillahirobbilalamin, telah selesai kelompok kami untuk menjelaskan tentang pemisahan kation golongan 4. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dari kelompok kami dan materi yang kami sampaikan. Ibu Vina dan teman-teman diperkenankan untuk memberikan saran, pendapat, ataupun tambahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.